Ah, buaya. Hei, siapa yang tidak kenal dengan buaya? Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Tapi ada juga sih yang di darat, namanya buaya darat. Walaupun keberadaan buaya asli jarang kita temukan di perkotaan, namun banyak masyarakat membawa-bawa nama buaya untuk sebuah sebutan. Contohnya, saat seseorang menangis namun hanya berpura-pura agar menarik empati, biasanya mereka akan disebut air mata buaya. Lah, ngapain gua dibawa-bawa? Iya ya, emang lu pernah lihat buaya nangis? Tidak hanya sampai di situ, biasanya seorang lelaki yang mempunyai sifat tidak setia terhadap pasangannya akan disebut dengan buaya darat. Apakah wajah ini tampak seperti buaya? Kan tidak. Lalu, apakah memang buaya tidak setia pada pasangannya dan selalu menggombal? Aduh, gue digombalin sama buaya. Hai sayang, bapak kamu buaya ya? Loh, kok kamu tahu? Kita kan sama-sama buaya. Aduh, dasar buaya. Percakapan macam apa ini? Guk 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 guk. Yah, manusia itu kadang rese. Kalau lagi marah, dia sering nyebut-nyebut nama gua. Emang cuma lu doang, gua juga. Terus dia juga sering manggil gua monyet. Lah, lu kan memang monyet. Iya, babi. Nggak usah ngegas dong. Apa lagi? Daripada kalian berantem, mending kita sama-sama mencari jawaban dari semua pertanyaan ini. Mari ikut saya ke kebun binatang dan putar intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Kita mulai dari asal mula air mata buaya. Dilansir dari liputan6.com, sebutan air mata buaya menjadi populer sekitar abad ke-14. Saat itu, para warga melihat ada seekor ular yang terisak-isak sambil memakan mangsanya. Dia itu seakan-akan menyesali perbuatannya karena telah memangsa mangsanya. Hah? Tapi itu kan ular, bukan buaya. Sabar dulu, gue cerita dulu gimana sih lu. Nah, sama halnya seperti buaya. Dulu buaya masih banyak jumlahnya. Jadi saat malam hari dia itu berendam di dalam air. Tapi saat siang hari dia naik ke darat untuk menjemur ikan asin. Di sana tampak dia memakan mangsanya sambil meneteskan air mata. Warga beranggapan si buaya ini menangis karena terharu setelah apa yang dia lakukan barusan. Mungkin dia bilang tuh dalam hati, Maafkan aku karena telah memakan hewan yang tidak berdosa. buayanya nangis, yang punya ayam juga nangis. Waduh, ayam gua tuh. Nah, dari sinilah sebutan air mata buaya ini pun muncul. Tapi, apakah betul dia itu menangis karena sedih? Atau jangan-jangan dia itu hanya berpura-pura agar dia dikasihani oleh warga? Mari kita selidiki. Pada tahun 2007, ahli zoologi Universitas Florida Ken Fleet telah membuktikan bahwa memang hewan-hewan itu terisak-isak sambil makan. Tetapi karena buaya makan ketika berada di dalam air, akhirnya membuat studi tentang hal ini menjadi sulit. Makanya dia mempelajari kerabat dekat mereka, yaitu kaiman dan aligator, yang mungkin saja mereka ini makan di tanah yang kering. Dari 7 yang direkam tengah makan di Taman Aligator Florida, 5 diantaranya menangis sebelum, selama, dan setelah makan. Waduh, menyedihkan juga ya. Hei, siapa yang menaruh bawang di sini? Namun, teori mengatakan bahwa si buaya mengeluarkan air mata bukan karena sedih ataupun karena menyesal. Lah terus karena apa? Atau jangan-jangan itu air mata bahagia? Teori Fleet menunjukkan bahwa ketika binatang membuka rahang mereka dengan lebar saat mereka makan, maka akan memaksa udara melalui sinus buaya sehingga keluarlah air mata buaya. Fleet juga menyelidiki sikap biologis di balik metafora krokodilian oleh Malcolm Sander. Ia itu seorang ahli saraf yang meneliti fenomena di mana beberapa penderita kelumpuhan wajah akan menangis ketika mereka mengunyah makanan. Dokter sering menyebut kondisi mata ini sebagai air mata buaya. Oke, terima kasih Google. Nah, lanjut. Wah, mungkin sama ya saat kita lagi menguap, kadang air mata itu keluar. Lalu, apakah itu juga disebut air mata buaya? Emang lu buaya? Bukan, kuda.
Nah, kita kembali ke pembicaraan awal. Jadi saat masyarakat melihat tingkah laku buaya yang aneh ini, akhirnya jika ada orang yang menangis untuk berpura-pura menutupi kesalahannya, mereka dianggap seperti buaya. Nangis tetapi tetap dimakan, kan kocak. Nah, sekarang kita beralih ke buaya darat. Kenapa itu seorang laki-laki yang tidak setia disebut buaya darat? Dilansir dari mediaindonesia.com, sebenarnya buaya adalah hewan yang sangat setia. Konon, buaya jantan hanya kawin 1 kali dan hanya memiliki pasangan 1 dalam seumur hidupnya. Meskipun buaya betina yang menjadi pasangannya akan mati terlebih dahulu. Lah terus kenapa disebut buaya? Hei, bapak kamu penjual tahu ya? Kok kamu tahu? Ya, memang buaya terlihat setia sama pasangannya. Tapi ketika buaya jantan berada di darat, dia dapat dengan mudah mendekati buaya betina lainnya yang bukan pasangannya yang sah. Sungguh terlalu. Dasar aligator kotor yang kadang jadi pelakor. Kebalik. Nah, berkaca dari perilaku abnormal si buaya jantan itu, banyak orang yang kemudian menjuluki laki-laki yang suka berganti pasangan dengan sebutan lelaki buaya darat. Walaupun ada juga sih yang di air. Jadi mereka itu bisa hidup di 2 alam, bahkan di alam yang lain. Tidak hanya buaya, kadang manusia memakai banyak istilah lain, seperti tikus kantor, tikus berdasi, dan banyak lagi. Ungkapan tikus kantor maksudnya adalah orang kantoran yang gemar berbuat curang, mencuri, khianat, korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus tikus? Ya karena tikus itu selalu digambarkan sebagai hewan yang rakus, memakan apa saja untuk memenuhi isi perutnya tanpa peduli makanan itu milik makhluk lain yang membutuhkannya juga. Jangankan makanan, itu kabel PC ku dia gigit juga tuh. Dasar lu tikus beneran. Emang enak tuh kabel. Yang merah rasa stroberi. Selain itu ada pula istilah tikus berdasi. Ini unik sih sebab emang lu pernah melihat tikus pakai dasi? Nah, sebutan ini sering ditujukan kepada koruptor. Masih banyak sih istilah yang diambil dari nama hewan. Hal ini biasa disebut dengan hewanifikasi. Dan itu ada banyak contohnya. Seperti adu domba, malu-malu kucing, kambing hitam, kambing tidak terlalu hitam, dan lain-lain sebagainya. Semua itu memiliki makna dan sejarahnya masing-masing. Padahal kalau dipikir-pikir, ada juga sih istilah yang tidak nyambung dengan artinya. Contohnya seperti kabar burung. Kabar burung diartikan sebagai berita yang masih simpang siur atau belum diketahui kebenarannya. Lah terus, mana burungnya? Mana burungnya? Lalu ada juga tuh sebutan cinta monyet. Ini bukan monyet yang lagi pacaran ya, melainkan ini ditujukan pada orang yang suka pacaran, tapi nggak lama putus lagi. Terus nyambung lagi. Hei, kenapa kau memutuskanku? Apakah wajahku kurang tampan sayang? Dan ya, masih banyak lagi istilah-istilah lain. Kalian bisa cari tahu sendirilah. Kalian kan manusia. Saya kira cukup itu saja pelajaran hari ini dan ingat pesan saya. Yang ada badaknya. Terima kasih. Yang ada badaknya.